Bismillahirrahmanirrahim. Naqra Fatihah li Syekh Abdullah Sirajuddin wa liwalidihi wa liwalidayhi wa li jami'i syuyukhina wa syuyukhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam taslima. Salatan taftahu lana wa baridha wa taysir wa tughliqu biha wa syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam taslima. Salatan taftahu lana wa baridha wa taysir wa tughliqu biha wa syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam taslima. Salatan taftahu lana baridha wa taysir wa tughliqu biha wa syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Setelah kita membahas tentang hukum daripada hadis maudhu, hadis dhaif hadis dhaif dan cara meriwayatkannya, kita memasuki pembahasan anwa'ul hadis bi'tibari man udhifa ilaihi. Macam-macam hadis menurut siapa orang yang dinisbatkan kepadanya. Siapa orang atau zat yang dinisbatkan kepadanya. Di awal daripada kitab kita sudah mempelajari tentang salah satunya adalah hadis qudsi ma'udhifa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita akan membahas sisanya, yakni al-marfu' ma'udhifa lin nabi, al-mauquf ma'udhifa lis sahabi, al-maqtu' ma'udhifa lit tabi'i. Marfu' yaitu yang dinisbatkan kepada Nabi, mauquf yang dinisbatkan kepada sahabi, dan maqtu' yang dinisbatkan kepada tabi'in. Kita membahas tentang al-marfu'. Qala al-musannif wa ma udhifa lin nabil marfu'u. Dan segala hadis yang dinisbatkan kepada Nabi dinamakan hadis marfu' atau yang terangkat kepada Nabi. Hadis marfu' pengertiannya ialah al-hadis al-marfu' huwa ma adhafahu sahabi awit tabi'i aw man ba'dahu ma ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu segala hadis yang mana para sahabat atau para tabi'in atau orang setelah sahabat dan tabi'in menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bersambung sanadnya atau tidak. Jadi tidak disyaratkan untuk bersambung. Yang penting dinisbatkan kepada Nabi, qala Rasul, itu atau kana Rasulullah SAW fa'ala kadza, atau di situ sawa'un kana qaulan, baik itu perkataan, au fi'lan atau perbuatan, au takriron yaitu persetujuan, ada sahabat melakukan, Nabi tidak mengingkari, au wasfan atau sifat daripada sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasrihan au hukman, baik yang secara sharih, secara jelas, atau hukman, ntar ada pembagiannya ini, ada syarahnya, au hukman atau secara penghukuman saja. Ini secara zahir tidak dinamakan, tidak terlihat seperti hadis marfu', tapi dihukumi seperti hadis marfu'. Muttasilan sanaduhu aula, baik sanadnya itu bersambung ataupun tidak. Fa kharaja biqaidi idhafatihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al haditsul mauquf wal haditsul maqtu' wal haditsul qudsi itu. Maka keluar dengan qaid atau syarat penisbatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis mauquf, karena mauquf itu yang dinisbatkan kepada sahabi, ataupun hadis maqtu yang dinisbatkan kepada tabi'in atau tabi'in.
faman dunah. Al-amtsilah, contohnya. Nah, ini kan tadi itu sawan kana qaulan au fi'lan au takriran au wasfan. Nah, jadi rafa ini ada 4 bagian. Pertama ar-raf'ul qauli, hadis marfu yang berupa perkataan. Isnadul qaul al-warid fi matnil hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penisbatan suatu qaul yang diriwatkan dalam suatu matan hadis, teks hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perkataan rawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au haddatsana wa nahwu dzalik. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Berarti perkataan perawi bahwa Rasulullah SAW bersabda atau menceritakan kepada kita dan lain sebagainya. Kemudian ada ar-raf'ul al-fi'li. Ar-raf'u al-fi'li, yaitu penisbatan kepada Nabi yang berupa perbuatan. Isnadul fi'lil warid fil hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penisbatan perbuatan yang diriwayatkan pada suatu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka qauli Sayyidina Ali radhiyallahu an, kunna fi janazatin bi baqi'il gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qa'ada wa qa'adna wa biyadihi mikhsarah yang kutubihal ard. Tatkala kita lagi menghadiri jenazah di pemakaman Baqi Al-Gharqad, Rasulullah SAW tiba-tiba datang. Faqa'ada, maka beliau duduk. Kita pun ikut duduk. Nah, beliau duduk ini adalah perbuatan yang dinisbatkan pada Nabi. Dan di tangan beliau ada semacam tongkat yang mana beliau itu menandai di tanah tersebut. Al-hadis, ini perbuatan. Terus ar-raf'ul wasfi, yaitu hadis marfu berupa sifat. Isnadul wasfil warid fil hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penisbatan suatu sifat yang diriwayatkan pada suatu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka qauli Sayyidina Ali radhiyallahu an, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bitawilil mumaghad wala bil qasiril mutaraddid wa kana rib'atan minal qaum. Rasulullah SAW tidak tinggi-tinggi sekali, tidak pendek-pendek sekali, tapi badan beliau itu perfect ya. Dia itu badan beliau itu sesuai lah al-hadis. Ar-raf'ut takdiri, yang keempat adalah hadis marfu yang berupa takriri, afwan. Takriri yaitu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikayatu iqrarihi sallallahu alaihi wasallam lima fa'ala amamahu lima fu'ila amamahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan yang dilakukan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka aqlid dhab baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa iqrarihi bidzalik. Seperti perbuatan para sahabat yang memakan dhab. Ini kadal gurun, ini namanya kadal gurun. Biawak gurun, tapi bukan biawak yang di Indonesia, kadal gurun. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyetujuinya, tidak melarang mereka. Jadi ada tindak persetujuan, yakni tidak melarang. Anwa'ur raf'i. Nah, kita membahas masuk ke pembagian macam-macam rafa'. Wa huwa imma sharihun wa imma hukmi. Ya. Ada rafa' itu terus menerak, terus terus terang, jelas. Ada hukmi. Nah, secara zahir tidak rafa tapi dihukumi rafa. Karena di sini kita lihat di pengertian tasrihan au hukman. Tasrihan au hukman. Nah, sharih bi an yudhifal hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sarahatan, yaitu penisbatan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Secara jelas. Baik itu qaulan au fi'lan au wasfan au takriran. 4 macam yang tadi. Terus hukmi wa huwa anwa' katsirah minha qaulu sahabi umirna nuhina au jaba alaina hurrima alaina. Banyak macamnya yang dihukumi dengan hadis marfu'. Salah satunya adalah perkataan sahabat, umirna, kita dulu disuruh, ya. Nuhina, kita dulu dilarang. Au jaba alaina, ujiba alaina, kita dulu diwajibkan. Hurrima alaina, kita dulu diharamkan. Lil ilmi bi anna fa'ila dzalik kullih huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengetahui bahwasanya pelaku daripada
fi'il-fi'il yang majhul tadi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh siapa yang menyuruh? Ya taba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang siapa yang melarang? Taba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian kita memasuki pembahasan hadis maqtu'. Wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Dan segala hal hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in itu dihukumi dengan hadis maqtu'. Al-maqtu' huwa ma udhifa ila tabi'i. Naam. Faman dunahu min qaulin aw fi'lin. Yaitu segala hadis yang diidhofakan kepada tabi'in atau tabi'in, baik itu dari qaul ataupun fi'il. Sawa'un kana tabi'in saghiran au kabiran lahu isnadun muttasil amla. Baik itu tabi'i masih kecil, yakni jarak antara dia sama sahabat itu jauh, au kabiran atau jarak dengan sahabat dia itu dengan meriwayatkan dari sahabat itu banyak, lahu isnadun muttasil amla. Dia mempunyai sanad yang bersambung pada sampai Rasul ataupun tidak. Fa kharaja biqaidi idhafatihi ilan tabi'i, keluar dari syarat penisbatannya kepada tabi'in, yaitu al-marfu' ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mauquf yaitu yang ma'udhifa ila sahabi. Siapa kemudian at-tabi'i itu? At-tabi'i huwa muslimun. Ada seorang muslim. Laqiya sahabiyan, yang menemui sahabat. Wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan agama Islam. Sawaun atala liqa'uhuma am qasur. Baik pertemuannya itu sebentar atau lama. Baik itu lama ataupun sebentar. Jadi tidak disyaratkan imkanu at-talaqi. Memungkinkan untuk talaki atau berguru. Jadi cukup mungkin hadir majelisnya sekali 2 kali. Tidak disyaratkan untuk berguru lama-lama. Sifatut tabi'in. Tabi'in itu terbagi menjadi 2, sigharut tabi'in dan kibarut tabi'in. Tabi'in yang junior dan tabi'in yang senior. Siapa tabi'in yang junior? Yaitu humul ladzina yarwuna aktsar ahaditsihim 'anit tabi'in wa qallat riwayatuhum 'anis sahabah. Ka Abi Hazim, Salamah bin Dinar, wa Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yaitu mereka yang meriwayatkan mayoritas hadis-hadisnya dari para tabi'in dan sedikit periwayatan mereka daripada sahabat. Riwayat mereka kepada tabi'in lebih banyak daripada riwayat mereka daripada sahabat. Seperti Abi Hazim, Salamah bin Dinar, dan Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kemudian kibarut tabi'in, senior para tabi'in. Siapa? Humul ladzina yarwuna aktsara ahaditsihim 'anis sahabah. Mereka lah yang meriwayatkan kebanyakan mayoritas hadis-hadisnya dari sahabat, lebih banyak wa qallat riwayatuhum 'anit tabi'in, dan lebih sedikit riwayat mereka daripada para tabi'in sesama tabi'in. Ka Sa'id bin Musayyib, seperti Sa'id bin Musayyib, wa Qais bin Abi Hazim, wa Ubaidillah bin Adi. Seperti itu. Kemudian kita memasuki pembahasan al-mauquf. Hadis mauquf. Ketika hadis mauquf dinyatakan apakah hadis mauquf itu punya pengertian yang lain? Nah, gitu. Ulama mengatakan bahwasanya indat taqyid qad yusammal maqtu' mauqufan. Qad yusammal maqtu' mauqufan. Ketika ada syarat atau sesuatu setelah daripada kata daripada mauquf, dengan adanya embel-embel atau ada dalam artian ikatan setelahnya, maka terkadang dinamakan hadis maqtu' itu yang diriwayatkan kepada yang diriwayatkan kepada tabi'in itu dikatakan sebagai hadis mauquf. Seperti mauquf ala Atha. Atha ini seorang tabi'in. Tapi di sini ada mauqufun. Ada kata mauqufun ala Atha. Seharusnya mauquf ini adalah hadis yang diriwayatkan kepada sahabat. Tapi ketika di sini ada takyid atau ada ikatan atau ada embel-embel nama seorang tabi'in, maka ini dimaknai sebagai hadis maqtu'. Waqafahu fulan ala Mujahid, waqafahu Muammar ala Humam. Jadi
apa itu fulan ini mewakafkannya, maksudnya ini jadi hadis maqtu' ala Mujahid. Nah, di sini takidnya apa? Qaidnya atau ikatannya adalah ala Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in. Ala Humam, Humam ini juga seorang tabi'in. Indal itlaq fayansarif ila ma udifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin. Jika enggak ada ala tabi'in, enggak ada nama tabi'in setelahnya, maka mauquf ini secara mutlak enggak ada, ketika enggak ada ikatan disebutkan hadza hadisun mauquf, maka dia itu disebut dengan pengertian ma'udifa ila sahabi. Segala hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Berkata Hafidz As-Suyuti, wa ma yudhaf li tabi'in maqtu'u wal waqfu in qayyatahu masmu'u. Nah, dan afwan. Nah, dan segala hadis yang diidhofahkan kepada tabi'in dinamakan hadis maqtu' wal waqfu, dan hadis mauquf in qayyatahu masmu'u. Jika engkau memberikan ikatan setelahnya dengan nama seorang tabi'in, maka itu masmu'u, didengarkan atau diriwayatkan, atau ada yang meriwayatkan pengertian hadis mauquf tersebut dengan pengertian hadis maqtu'. Misalul maqtu', contoh hadis maqtu' yaitu qaulu Mujahid minat tabi'in, la yanalul ilmi mustahyin wala mustakbir. Ilmu ini tidak akan memperolehnya baik itu orang pemalu ataupun orang yang sombong. Atau qaulu Malik, min tabi'in tabi'in. Malik ini tabi'in, kan tadi itu pengertiannya famandunahu. Famandunahu maksudnya tabi'in. Siapa yang menemui seorang tabi'in, muridnya para tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Idza wadda'a ashabahu, ketika beliau itu melepas para murid-muridnya atau teman-temannya, wansyuru hadzal ilm wa'allimuhu wa la taktumuhu. Sebarluaskanlah ilmu ini dan ajarkanlah, dan jangan kalian itu menyembunyikannya. Hukmul maqtu'. Apa hukum daripada hadis maqtu'? Hukum daripada hadis maqtu' adalah ada 3 bagian. Khala an qarinati ar-raf'i falaisa bihujjah. Jika dia itu tidak ada qarinah, tidak ada dalil, tidak ada dalil luar eksternal yang menyatakan bahwasanya dia itu hadis marfu, maka tidak bisa dijadikan dengan sebagai hujjah. Idza wujidat qarinatur raf'i fa hujjatun ka hukmil marfu. Jika ada qarinah atau dalil atau hadis lain yang menyatakan hal-hal lain yang menyatakan bahwasanya itu adalah tanda-tanda yang menyatakan bahwasanya dia itu adalah hadis marfu, maka dia itu hujjah, ya ini bisa dipakai sebagai hujjah dalam hukum halal haram dan lain sebagainya. Wujidat qarinatul waqfi, jika ditemukan tanda-tanda atau dalil eksternal yang menyatakan bahwasanya dalil-dalil baik eksternal atau internal yang menyatakan bahwasanya itu adalah menandakan bahwasanya dia itu hadis mauquf, falahu hukmul mauquf, maka dihukumi sebagai hukum mauquf yang akan kita pelajari. Minal maqtu' alladzi lahu hukumul marfu'ul mursal aqwaluhum fi asbabin nuzulil Qur'an. Contoh dalil. Contoh hadis maqtu' yang dihukumi dengan hadis marfu'. Mursal ini wa mursalun minhu sahabiyus saqat. Mursal itu adalah hadis yang sakoto sahabi, yang jatuh atau gugur pada riwayat tersebut seorang nama sahabat. Nah, itu dihukumi hadis marfu yang tidak ada sahabatnya lah, dari tabi'in langsung kepada Nabi SAW. Yaitu perkataan para tabi'in di asbabun nuzulil Quran, sebab-sebab nuzul Quran. Karena ini mustahil mereka itu beristihad pada sebab-sebab nuzul Quran atau mengarang-arang. Terus malah majalah li ra'yi fihi, segala hal yang tidak ada ranah untuk beristihad di dalamnya. Mimma la yumkinu illa alin nabi, yang mana mustahil kecuali hal tersebut itu dari Nabi SAW. Amma qaulu tabi'in minas sunnati kadza. Adapun perkataan tabi'in minas sunnati kadza, termasuk sunnah adalah perbuatan ini. Maka berkata Imam Nawawi bahwasanya itu mauquf muttasil.
dia itu hadis mauquf. Dihukumi hadis mauquf. Yang mutasil, yang bersambung sampai Nabi. Wa nukila an ba'di Syafi'iyah, diriwatkan daripada pendapat daripada sebagian ulama Syafi'iyah, annahu marfu' mursal, bahwasanya hadis tersebut marfu' dan mursal. Afwan. Naam, afwan. Oh, wasahahal Imam Iraqi, Imam Iraqi mensahihkan atau berpendapat annahu mauquf. Itu adalah hadis mauquf. Jadi kalau marfu mursal itu yang dinisbatkan kepada Nabi, tapi dia itu mursal, terpotong di situ nama tabi'in. Kalau Imam Nawawi mensahkan bahwasanya itu mauquf, itu diidhafahkan kepada sahabat tapi mutasil. Tapi karena tabi'in ada murid daripada sahabat. Kalau Imam Iraqi mengatakan bahwasanya itu hadis mauquf. Li'anna tabi'i yu'abbir katsiran bisunnah an sunnatil khulafa'ir rasyidin. Yang dimaksud dengan sunnah ini, kata Imam Iraqi, adalah ajaran sunnah al-khulafa ar-rasyidin, ajaran khulafa ar-rasyidin. Jadi tidak mesti sunnah itu sunnatun nabi, ajaran dari nabi. Ya memang ajaran nabi, tapi adat istiadat yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin. Jadi ini karena idhofahnya kepada sahabat maka dihukumi hadis mauquf, kata Imam Iraqi. Naam, amma qaulu tabi'i umirna bikadza wa nahwihi. Adapun perkataan sahabat tabi'in umirna bikadza, kita disuruh begini. Qala al-Imam Ghazali fihi ihtimalan wa lam yurajjih, mauquf au marfu' mursal. Ada dua kemungkinan. Satu dia itu mauquf, satu dia itu marfu' mursal. Dia bersambung pada Nabi tapi jatuh di situ riwayat daripada sahabat. Wa mursalun minhu sahabiyus saqat. Mursal itu adalah yang mana? Misalkan dari Mujahid, seorang tabi'in, langsung pada qaula Nabi. Ya, di situ tidak ada perantara antara tabi'in dan Nabi SAW. Wa qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, lakin yu'khad min kalamin dzakarahu Al-Ghazali ba'da dzalik tarjihun annahum marfu' mursal. Diistinbatkan atau diambil pemahaman dari perkataan Imam Ghazali dalam kitabnya, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bahwasanya itu yang diunggulkan adalah itu hadis umir Nabi kadza adalah hadis marfu' mursal. Hadis yang bersambung pada Nabi tapi di situ jatuh riwayat seorang sahabi. Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada Nabi yang mana jatuh riwayat di situ seorang sahabi. Wallahu taala a'lam. Ila huna yumkin al-liqa. Insyaallah sa nastamir fi liqa'il qadim biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.